Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai autoregressive dan moving average. Kelompok 5 terdiri dari yang pertama Fitria Indah Susanti, yang kedua Zeni Eva Hoirunisanur, yang ketiga Arneta Dinda Armalia, dan yang keempat Fauzan Azhari. Di sini kami akan membahas mengenai AR, MA, ARMA, dan ARIMA modeling untuk data time series. AR, MA, ARMA, dan ARIMA modeling untuk data time series mendefinisikan bahwa data time series bisa stasioner pada tingkat level atau first difference atau bahkan pada second difference. Sebagai contoh, data GDP yang sebelumnya dianalisis stasioner pada first difference tetapi tidak stasioner pada level. Jika data time series stasioner pada tingkat berapa saja, maka kita dapat memodelkan data tersebut dengan berbagai cara. Model time series yang sering digunakan untuk forecasting di antaranya ialah model AR, MA, ARMA, dan ARIMA. Saya Fitria Indah Susanti akan menjelaskan tentang model autoregresif atau AR proses. Misal diketahui YT merupakan representasi dari suatu variabel pada waktu T. Jika kita memodelkan YT sebagai berikut. YT dikurangi delta sama dengan alfa 1 dalam kurung YT dikurangi 1 dikurangi delta plus UT. Di mana YT merupakan representasi dari GDP pada waktu T. Delta ialah rata-rata Y dan UT. Ialah nilai error yang tidak saling berhubungan dengan rata-rata 0 dan varians yang konstan sigma kuadrat. Maka kita bisa mengatakan bahwa YT mengikuti first order autoregressive atau AR1 stochastic process. Selanjutnya saya Jeneva Hoirunisanur akan menjelaskan tentang model autoregresif proses atau disingkat dengan AR. Nah, secara umum model autoregresif digambarkan sebagai berikut. YT dikurangi gamma sama dengan alfa 1 dikali YT min 1 dikurangi gamma ditambah alfa 2 dikali YT min 2 dikurangi gamma ditambah sampai seterusnya sampai ditambah alfa P dikali YT min P dikurangi gamma ditambah UT. Nah, YT ini adalah model AR atau disingkat dengan P atau model autoregresif dengan order ke P. Nah, model seperti ini sering disebut sebagai model dengan data speak for themselves. Next. Model autoregresif proses atau model AR ini merupakan suatu representasi model yang mengasumsikan bahwa suatu kejadian dipengaruhi oleh kejadian yang sama periode sebelumnya. Nah, model AR ini juga merupakan model dengan lagging variabel, tetapi semua lagging variabel merupakan variabel dependent yang dilagkan. Nah, sebagai contoh, nilai impor bahan baku saat ini tergantung dari impor bahan baku periode-periode sebelumnya karena berhubungan dengan supply. Misalnya sebagai berikut. Nah, import sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 import dikurangi 1 ditambah sampai seterusnya dengan ditambah alfa N import dikurangi N ditambah E. Saya Neta Dinda Armalia akan menjelaskan model moving average atau MA proses.
Nah, dalam statistika, rata-rata bergerak atau sering disebut moving average adalah kalkulasi untuk menganalisis poin data dengan membuat serangkaian rata-rata subset berbeda dari kumpulan data lengkap. Ini juga disebut moving mean atau MM atau rolling mean dan merupakan jenis filter response input hingga. Adapun variasinya meliputi bentuk sederhana dan kumulatif atau berbobot. Model moving average atau MA proses yaitu YT sama dengan mu plus beta 0 kali UT ditambah beta 1 dikali UT min 1. Adapun mu sama dengan intercept atau konstanta dan U adalah error term stokastik. Nah, dalam model MA ini, nilai Y dihasilkan dari hasil penjumlahan antara konstanta dengan error pada waktu T dan error pada waktu T-1. Model di atas dinamakan model MA1 atau model Moving Average Order pertama. Secara umum, model MAP ialah sebagai berikut. YT sama dengan mu plus beta 0 dikali UT plus beta 1 dikali UT min 1 plus beta 2 dikali UT min 2 sampai beta Q dikali UT min Q. Model MA merupakan representasi model yang mengasumsikan bahwa prediksi suatu nilai saat ini tergantung dari kesalahan proyeksi periode sebelumnya. Nah, model MA ini merupakan model dengan lagging variabel, tetapi semua lagging variabel merupakan variabel kesalahan periode sebelumnya yang dilagkan. Sebagai contoh, prediksi nilai IHSG T sama dengan mu ditambah beta 0 dikali UT ditambah beta 1 dikali UT min 1 ditambah beta 2 dikali UT min 2 sampai B Q dikali UT min Q. Baik, kali ini saya Fauzan Azhari akan memaparkan cara menggunakan autoregressive dan moving average pada Minitab. Kali ini kita akan menggunakan autoregressive pada data harga dolar terhadap rupiah per harinya. Kita mulai dari hari pertama sampai ke hari 28, di mana kita akan melakukan penaksiran di hari ke-29. Pertama, kita copy dulu datanya pada Minitab. Syarat dari autoregressive itu datanya harus stasioner, yang berarti tidak dipengaruhi oleh periode waktu dan nilainya pun tidak jauh dari rata-rata atau berada pada kisaran rata-rata. Artinya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan datanya stasioner. Kita bisa start, lalu time series, autocorrelation. Kita akan gunakan C2. Kita store ACF atau autocorrelation function. Di sini kita bisa melihat grafiknya. Yang biru ini kita namakan leg 1, leg 2, leg 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini kita bisa lihat juga bahwa datanya belum stasioner, artinya kita harus mengubah datanya menjadi data stasioner. Kita start, time series, partial autocorrelation. Kita masih menggunakan C2 atau harga. Store PACF atau partial autocorrelation function. Kita dapatkan grafiknya. Kita bisa lihat di sini datanya sudah stasioner. Kita juga bisa lihat leg 1, leg 2, leg 3 sampai 7. Dan leg 1 ini menyentuh dari garis merah ini, artinya untuk menentukan apakah kita menggunakan AR1, AR2 atau AR3 bisa dilihat dari legnya, di mana leg 1 ini menyentuh garis merah, artinya kita akan menggunakan AR1.
Dan selanjutnya kita akan menentukan koefisien, konstanta, dan juga standar error. Kita ke time series, ARIMA, kita masih menggunakan C2 atau harga, seperti yang sudah tadi kita tentukan. Kita akan menggunakan AR1 atau autoregressive 1. Forecast, kita C2, lalu storage, schedule, feeds, kita checklist semua di sini. Oke, itu oke. Baik, di sini di final estimates of parameters kita bisa lihat koefisien AR1, konstantanya, dan juga standar error atau SE. Selanjutnya, angka-angka ini akan kita masukkan ke rumus dari AR1. Kita bisa lihat di sini koefisiennya 0,851, konstantanya 1644,1, dan SE-nya 0,116. Ini rumusnya AR1, ada konstanta, koefisien, dan juga standar error. X T-1 ini adalah X yang akan kita cari, misalkan X, T-nya itu 29, kita akan melakukan peramalan di 29, jadi 29 kurangi 1, 28, di mana X yang bernilai X yang ada pada 28 adalah 10.767. Lalu ini hasilnya 10.806. Tahap kedua kita akan menggunakan data penjualan produk tahun 2018 sampai 2019 untuk menentukan moving average. Kita copy datanya. Kita masuk lagi ke Minitab. Untuk melakukan moving average, kita ke start, time series, moving average. Variabel yang akan kita gunakan C2 yaitu data penjualan. MA-length-nya kita misalkan 3, lalu generate forecast, number of forecast, karena kita cuma ingin tahu data ke-13, artinya kita cuma perlu 1. Oke. Di sini kita dapatkan forecast atau peramalan di periode ke-13 yaitu 181. Ini 1 sampai 12-nya. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.